Mungkin sebagian dari kita mengenal makhluk ini. Buat teman-teman yang pernah melihara ikan cupang, pasti nggak asing lagi dengan makhluk ini. Entah yang dulu sering mencarinya di selokan, membelinya di toko ikan hias, atau membudidayakannya secara besar. Yang pasti, akhirnya makhluk ini akan dijadikan santapan ikan peliharaan kita atau ikan hasil budidaya kita. Sebagian besar dari kita sering menyebutnya kutu air. Mungkin karena bentuknya kecil dan bergerombol. Mengartikannya seperti kutu yang berada di rambut. Walaupun berasal dari film yang sama, yaitu Arthropoda, tetapi mereka punya banyak perbedaan. Perkenalkan, ini adalah Cladocera atau Diplostraka, zooplankton penting dalam jaringan makanan di perairan. Sebagian besar dari ordo Cladocera ini hidup di air tawar, dan hanya sedikit yang tercatat yang hidup di air asin. Mereka termasuk ke dalam zooplankton, organisme renik yang meliputin hewan, yang umumnya memiliki kemampuan renang yang terbatas, sehingga keberadaannya sangat bergantung oleh gerakan arus. Kutu air sendiri tercatat memiliki 500 lebih spesies dan masih banyak lagi yang belum diidentifikasi. Fosil tertua Cladocera yang ditemukan berasal dari zaman Jurassik. Meskipun morfologi modernnya menunjukkan bahwa mereka berasal lebih jauh dari itu, yaitu di zaman Paleozoikum. Sebagian besar dari kutu air memiliki ukuran 0,2 hingga 6 mm, dengan kepala menunduk, memiliki satu mata majemuk yang sering kita sebut dengan cyclop. Mereka memiliki 5 pasang kaki yang menempel pada bagian ventral dada, yang berfungsi untuk menciptakan aliran air ke katup, di mana arus ini mengoksinigasi permukaan tubuh dan memaksa aliran partikel makanan masuk ke anterior. Kutu air termasuk dalam herbivora utama di danau dan berkontribusi dalam proses daur ulang nutrisi di dalam air. Mereka biasanya hanya memakan fitoplankton seperti Chlorella dan Spirulina. Cladocera sendiri terdiri dari 4 ordo, yaitu Anopoda, Stenopoda, Haplopoda, dan Onychopoda. Sebagian besar spesies menempatin kisaran ukuran tubuh 0,2 hingga 6 mm. Namun, predator Leptodora kinti yang sangat transparan berukuran jauh lebih besar yang panjangnya mendekati 2 cm. Pada skala global, jumlah spesies diperkirakan mencapai 400 hingga 500 spesies. Namun, perkiraan ini mungkin terlalu rendah karena mungkin terdapat banyak spesies yang samar. Kutu air dapat ditemukan di berbagai tempat yang memiliki air, seperti di danau, sungai yang berarus lamban, dan selokan. Biasanya, jenis yang sering kita jumpai di selokan atau di sungai adalah Dapnia spesies dan Moina spesies. Beberapa spesies benar-benar bersifat plantoid, tetapi ada juga yang hidup bersosiasi dengan habitat sekitar, seperti Sida cristallina yang dapat menempel pada tanaman yang terendam saat menyaring makanan, dan anggota Sidoridae yang merangkak di sepanjang untayan ganggang berserabut saat mereka mencari makanan. Pada banyak spesies seperti ordo Anopoda dan Stenopoda, tubuhnya terbungkus dalam kerapas bivalvia. Pada anggota Onychopoda dan Haplopoda, seperti Polyphemus pediculus dan Leptodora kinti, kerapas ini diprediksi menjadi kantong induk yang terletak di dada. Beberapa jenis Cladocera memiliki dampak besar bagi industri perikanan di dunia. Biasanya, mereka dijadikan pakan alami bagi larva ikan yang baru menetas atau pakan ikan yang memiliki tubuh yang mungil. Adapun jenis yang biasa dijadikan pakan adalah Moina macrocopa dan Dapnia magna. Ini dikarenakan mereka memiliki kelebihan mudah dicerna oleh usus ikan, terlebih untuk ikan yang masih benur. Mereka juga memiliki gizi yang lengkap untuk tumbuh kembang ikan, yang terdiri atas 99,60% kadar air, 37,38% protein, 13,29% lemak, dan kadar abu sebesar 11%. Ukuran tubuh yang hanya berkisar 500 hingga 1000 mikron sangat sesuai dengan ukuran bukaan mulut larva ikan. Kutu air jenis ini sering ditemukan di wilayah tropis seperti negara kita,
Ini menjadikan beberapa petani ikan di Indonesia sangat bergantung dengan kutu air sebagai pakan untuk larva ikan yang baru lahir. Di beberapa kasus, Cladocera seperti Daphnea spesies menjadi kunci siklus di sebuah perairan. Jumlah mereka yang relatif tinggi dapat mengendalikan kelimpahan populasi alga sehingga membuat air jernih. Dan yang akhirnya, Daphnea itu sendiri menjadi makanan ikan karnivora di perairan tersebut. Tanpa kita sadari, kutu air memainkan banyak peran dalam kelangsungan rantai makanan. Dari sini, kita dapat belajar bahwa yang berbadan kecil dan lambat akan menang dengan yang berbadan besar dan cepat jika mereka rame. Kita akhirin sampai di sini. Semoga teman-teman semua terhibur dan mendapatkan informasi yang cukup dari video ini. Saya berharap teman-teman semua memberikan support dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang dan melahirkan informasi-informasi terbaru lainnya.